pertemuan kedua. Oke, silakan dinyalakan kamera teman-teman. Silakan. Halo, ada orang? Ya, Pak. Yang lain kemana yang lain ya? Udah balik atau belum? Ya, Pak. Udah, Pak. Nyalakan kameranya teman-teman ya, supaya tahu ada di. Ya, silakan dinyalakan kameranya. Mana yang nyala ini? Kan yang lain? Oke. Jadi kita mulai ya, pertemuan ke-10. Kita akan diskusi mengenai analisis rasio likuiditas ya. Tadi rasio profitabilitas, sekarang rasio likuiditas. Mulai. Oke, jadi kalau likuiditas itu kita tentang kewajiban membayar kewajiban jangka pendek. Ya. Ini sebuah hadis ya. Misalnya tadi hadisnya. Jadi gambaran besar ya. Sekarang kita pertemuan ke-10 membahas analisis rasio likuiditas. Nah, ini ada beberapa poinnya pembicaraan kita. Ada rasio likuiditas ya, kita akan bicara mengenai 4 ini ya. Current ratio, quick ratio atau asset ratio, cash ratio, dan net working capital atau asset ratio. Nah, diharapkan teman-teman dapat memahami rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur bagaimana perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek. Jadi, ini lebih ke bagaimana si perusahaan ini bisa membayar utang lah, kalau begitu ya. Tapi utang jangka pendek. Ini yang tadi ya, rasio keuangan, bagaimana kita membandingkan antara komponen-komponen dalam laporan keuangan. Intinya ini X dibandingkan Y sama dengan persen ya, atau mungkin dalam nanti berapa kali gitu ya. Sifatnya juga ada dua ya, ada besar positif, ada besar negatif. Oke, kita masuk ke rasio likuiditas. Ya, likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk mengkonversi asetnya menjadi kas, menjadi duit ya. Karena aset itu banyak ya. Ada tadi ya, kita bicara ada mobil, ada rumah, ada tanah. Nah, itu kan kalau kita punya utang susah kita kalau bayar pakai mobil gitu ya. Ada yang belum tentu ada yang mau. Itu kita harus konversi menjadi uang. Mobil kita jual jadi uang gitu ya. Rumah kita jual jadi uang. Tapi itu kan butuh waktu ya, nggak bisa saat ini juga. Nah, jadi likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan untuk mengkonversi aset menjadi kas. Perusahaan memerlukan kas untuk membayar kewajibannya telah jatuh tempo. Hal ini penting bagi perusahaan dan juga bagi kreditor atau pihak yang memberikan pendanaan kepada nasib perusahaan. Nah, pertanyaannya adalah apakah perusahaan PTDR dapat membayar tagihan tepat waktu atau tidak ya? Rasio likuiditas disebut juga dengan rasio modal kerja, itu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya satu perusahaan. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendek. Artinya, apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut, terutama utang yang sudah jatuh tempo. Nah, ini tujuannya dengan memanfaatkan rasio likuiditas, tujuannya adalah mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban ya. Secara keseluruhan nanti jumlah kewajiban yang di bawah 1 tahun atau sama dengan 1 tahun dibandingkan bakal aktif lancar ya, dan seterusnya. Intinya adalah apakah si perusahaan ini bisa bayar utang gitu ya. Nah, manfaatnya membantu perencanaan keuangan terutama dalam manajemen kas dan utang.
melihat kondisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dan membuat perbandingan kondisi likuiditas dari beberapa periode. Mengidentifikasi kelemahan perusahaan dari sisi likuiditas dan mengidentifikasi komponen-komponen keuangan yang perlu diperbaiki. Bagi lembaga keuangan, likuiditas merupakan hal yang utama karena berkaitan dengan pencairan dana kepada pihak debitur atau nasabah. Ya, jadi kalau kita bicara likuiditas, itu tadi ya, tujuan dari analisis ini adalah kita ingin mengetahui satu, bagaimana kondisi perusahaan, yang kedua, apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki, gitu. Apakah ada hal-hal yang masih lemah atau masih kurang sehingga harus dilakukan tindakan perbaikan. Nah, untuk lembaga keuangan seperti bank, likuiditas ini penting ya, karena bank itu tadi bank itu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Nah, ketika ada masyarakat yang ingin apa namanya minjam uang, ya, dengan dia harus cair kan, pencairan itu harus ada uangnya. Nah, karena itu penting, jadi si bank ini harus siap dana yang cukup untuk mencairkan kredit pada nasabah-nasabahnya. Seperti itu. Nah, itu makanya pada lembaga keuangan likuiditas menjadi hal yang penting dan perlu diperhatikan. Dan bisa berdampak kalau dia terganggu likuiditasnya bagi perbankan ya, itu bisa terjadi rush dan terjadi akhirnya tutup, bank itu bangkrut. Nah, kalau bagi perusahaan yang non keuangan, likuiditas juga penting untuk bagaimana kita membayar kewajiban jangka pendek. Nah, ini jenis dalam penghitungan rasio likuiditas ya. Ada current ratio atau rasio lancar, ada quick ratio atau rasio cepat ya, ada cash ratio atau rasio kas, net working capital atau aset ratio, yaitu rasio modal kerja bersih terhadap aset. Ya, jadi intinya adalah rasio ini digunakan untuk melihat atau mengukur bagaimana kemampuan perusahaan itu membayar utang, membayar kewajiban. Oke, kita masuk ke rasio lancar. Karena rasio adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang secara jatuh tempo disertai secara keseluruhan. Dengan kata lain, sudah besar aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek tersebut. Rasio lancar dikatakan sebagai satu bentuk untuk mengukur tingkat keamanan margin of safety perusahaan. Rumusnya ini, karena aset dibagi current liabilities. Nah, ingat, aset lancar digunakan untuk membayar kewajiban lancar. Jadi aset lancar digunakan untuk membayar kewajiban lancar atau utang jangka pendek. Rumusnya current ratio, sebenarnya current aset dibagi current liability. Data current aset dan current liability dapat dilihat pada balance sheet. Ya, sifatnya besar positif. Contohnya ya, ada ini balance sheet, ada aset, liability, dan ada equity. Ini ada aset, ada current aset, ada fixed asset, ada current liabilities, ada long term liabilities, ada equities ya, equity. Kita masukkan rumusnya ya, current ratio sebenarnya current asset dibagi current liabilities, berarti ini ya. Kalau current asset dibagi total current liability. Hasilnya adalah 1,75. Ya ini kalau dipersenkan berarti 105% gitu ya. Nah, PTDR ini memiliki kemampuan membayar kewajiban lancar sebesar 1,75, yang berarti PTDR memiliki dana yang cukup untuk membayar kewajibannya. Jadi kalau misalnya nih, kalau di bawah 1 itu berarti kita nggak bisa bayar seluruh kewajibannya. Kalau di atas 1 itu, kalau 1 ini ditagih, kita bisa bayar lah seluruh kewajiban ini. Kewajiban lancar. Ini maksudnya di PTDR ini dia punya kemampuan yang cukup untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Ya, jadi current asset untuk membayar current liabilities. Yang namanya current ratio. Sampai sini ada pertanyaan? Lalu kita lanjut ya. Ya. Yang kedua ada rasio cepat atau quick ratio, aset ratio ya. Rasio untuk mengukur kemampuan sama ya, kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya. Nah, rumusnya bedanya dengan yang tadi. Data current asset, inventory presiden dan liability dapat dilihat pada laporan keuangannya. Jadi bedanya itu perbedaan dengan tadi karena rasio, yaitu dia tidak memperhitungkan komponen inventory atau persediaan.
Kenapa? Karena persediaan itu kan perlu waktu ya. Misalnya persediaan kita masih ada, kita punya misalnya bahan mentah itu, contohnya misalnya tadi kalau konveksi kita masih punya kain itu masih ada 100 juta misalnya dalam bentuk kain. Nah, itu tidak bisa dihitung karena dia tidak bisa berbayar utang gitu ya. Makanya disebut dengan quick ratio atau asset ratio. Ingat, kas dapat digunakan saat ini juga, sementara hasil inventory perlu waktu untuk dikonversi menjadi kas ya tadi ya. Untuk kain nih, kita perusahaan konveksi. Untuk kain, perusahaan konveksi kan nggak bisa kita jual kain, itu jualnya baju gitu ya. Makanya kenapa dikeluarkan dari perhitungan ini. Jadi current asset dikeluarkan inventory, dibagi current liabilities. Ini tutup perhitungannya, yang current asset, berarti ini current kas, marketable securities, piutang ya, tanpa ini ya, tanpa ngitung ini, dibagi current liabilities. Hasilnya 1,37 ya, sama ya. Artinya masih cukup baik. Kenapa? Karena kalaupun ditagih saat ini juga kita masih punya kemampuan untuk bayar seluruh kewajiban jangka pendek gitu ya. Karena di atas 1 nih perbandingannya. Masih lebih besar aset kita dibanding liabilities kita. Yang ketiga, cash ratio. Cash ratio ini sama membayar utang, tidak memperhatikan komponen inventory dan piutang. Jadi ini yang kata kita aja nih. Kalau piutang kan berarti kan duit kita di orang ya. Nah, itu perlu waktu buat penagihan. Jadi yang ada aja nih, cash dan marketable securities bagi kalian liabilities. Sama di balance sheet, sifatnya besar positif sama. Ingat, kas tidak hanya uang, namun juga dalam bentuk surat berharga sehingga disebut secara kas. Jadi kas dan secara kas. Kalau di sini disebut marketable securities atau surat berharga. Itu bisa kita jual ya. Kita punya saham, kita jual saham, bisa ya. Jadi cash ratio ini bisa dikatakan bahwa cash ratio adalah kemampuan perusahaan membayar kewajiban saat ini atau pada hari yang sama ya. Jadi misalnya kita bisa, hari ini diminta nih, kita bisa bayar saat ini juga. Gitu. Karena kita punya kas sekian, kita punya surat berharga sekian. Nah, contohnya rumusnya kita masukkan cash ratio, cash plus marketable securities, sekarang liabilities ya. Ini cash ratio di luar piutang dan persediaan ya. Karena piutang itu duit kita tapi ada di orang lain. Persediaan itu masih dalam bentuk bahan mentah ya. Sehingga butuh waktu buat memprosesnya dan seterusnya. Jadi kita pakai ini aja untuk cash ratio. Nah, ini total current liabilities sekian, jadi kita bagi masih cukup ya 1,16. Ya, kita masih punya kemampuan yang cukup lah untuk bayar kewajiban jangka pendek. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Jadi current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Yang terakhir, yang keempat ya, ini net working capital to asset ratio. Jadi kalau kita bicara working capital, berarti kita bicara modal kerja, kita bicara dana yang dibutuhkan untuk operasional sehari-hari. Nah, dana operasional ini bisa jadi dari duit sendiri atau dari pendanaan atau pinjaman dari pihak luar. Seperti itu ya. Nah, ini perlu kita hitung karena kita ingin melihat apakah modal kerja kita itu cukup ya. Karena kalau kita modal kerja kan kita harus bayar kewajiban lah seperti itu. Kita melihat kira-kira bagaimana modal kerja kita dibandingkan dengan aset. Ini rumusnya ini, kalau net working capital itu rumusnya current asset dikurang current liability dibagi total aset. Ya, ini datanya ada di balance sheet. Ya. Sifatnya besar positif. Ingat, modal kerja adalah biaya yang dibutuhkan dalam satu siklus usaha, yaitu mulai dari barang mentah menjadi barang jadi. Jadi biaya untuk operasional kita sehari-hari. Nah, ini contohnya dari sini. Ini kita cari NWC-nya dulu, NWC-nya, karena aset dikurang current liability. Sini sekian ya. Ini dikurang ini, kemudian dibagi ini. Sini 9,26%. Jadi,
kita butuh modal kerja itu 9,26% dari. Jadi secara likuiditas memang modal kerja kita 9,26% ini masih cukup kecil lah ya, dan masih bisa digunakan untuk operasional sehari-hari. Oke, itu teman-teman. Ada pertanyaan mengenai rasio likuiditas? Ya, jadi kita sudah tadi diskusi pertama mengenai rasio profitabilitas. Yang kedua, sesi ke-10 kita bicara mengenai rasio likuiditas ya. Kalau profitabilitas itu kita bicara mengenai bagaimana perusahaan menciptakan atau membuat keuntungan. Kalau likuiditas kita bicara mengenai bagaimana perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya. Kalau bicara likuiditas itu tentu kalau secara kepentingan dari sisi perusahaan itu bagaimana perusahaan itu bisa membayar utang. Sementara kalau dari sisi luar, dari sisi kreditur, dia perlu tahu untuk kalau saya menjamin uang ke perusahaan ini apakah akan balik sesuai tenggat waktu pada saat itu tempo atau tidak. Gitu ya. Bagaimana kemampuan dia bayar. Kalau dia bayarnya secara likuiditas kurang baik, berarti dia akan menunggak ya. Kalau kita tagih dia akan nunggak utangnya. Jadi bisa dua sisi, dari sisi internal perusahaan ataupun dari sisi luar perusahaan itu kreditur ya. Atau mungkin supplier juga ya. Kalau saya supplier kain ke PTDR misalnya. Saya supplier kain, supply saya kirim sekarang, apakah bisa langsung dibayar atau bayarnya bertahap atau bagaimana? Atau jadinya nggak dibayar seperti itu. Nah itu kan akan mengganggu cash flow ya. Jadi bisa kemana-mana sih analisisnya. Jadi teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, ada pertanyaan? Kalau tidak kita sudahi ya teman-teman. Jadi kita bicara mengenai rasio profitabilitas dan liabilitas ya. Oke, silakan kita foto-foto dulu. Kalau foto-foto muncul semua ini. Nongol semua, Pak. Iya, yang kuliah pada ngumpet. Nah, orang kita 10 orang. Sepuluh orang. Dalam air nih. Kelihatan nggak? Belum, Pak. Silakan. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Saya save dulu. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelum kita tutup, kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Terima kasih.